Mengapa Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang baru sepekan dilantik ditangkap Kejagung? Kejaksaan Agung menahan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tata kelola pertambangan nikel pada tahun 2013 sampai 2025. Pantauan media Detikcom di lokasi pada Kamis 16 April 2026 pukul 11.19 waktu Indonesia Barat, Heri tampak digiring keluar dari gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta Selatan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, hari ini Kamis 16 April, tim penyidik Jampitsus menetapkan Heri Susanto sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025, kata Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2026. Kedua, Syarif mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah diperoleh sejumlah bukti hingga penggeledahan. Dia mengatakan Heri Susanto menerima uang 1,5 miliar rupiah. Pada awalnya ada salah satu perusahaan PT TSHI yaitu memiliki permasalahan perhitungan PNPB oleh Kemenhub. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar, jelasnya. PT TSHI bersama Heri kemudian mengatur hingga surat dari Kemenhub dilakukan koreksi oleh Ombudsman. Atas dasar itu, Ombudsman memerintahkan agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayarkan. Tersangka ini menerima sejumlah uang dari saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah bisa diserahkan dari satu orang ini sekitar 1,5 miliar rupiah, ucapnya. Ketiga, Dr. Heri Susanto, SPI MSI adalah Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada 10 April 2026 yang lalu. Namun, baru sepekan menjabat, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi nikel pada 16 April 2026. Sebelumnya, Heri yang lahir 9 April 1975 dikenal sebagai ahli kebijakan publik dan sebelumnya menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai 2026 sebelum terpilih menjadi Ketua Ombudsman. Menurut data LHKPN yang dikutip pada 16 April 2026, Heri memiliki total harta sekitar 4,17 miliar rupiah. Keempat, Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dari kasus ini, wajah asli kebusukan dan keserakahan para penjahat di negeri ini yang bertopeng pejabat negara yang mestinya berfungsi mengawasi, bahkan ketuanya langsung diduga kuat menerima suap. Lantas, bagaimana tanggung jawab Presiden yang telah mengajukan dan DPR yang telah melakukan uji kelayakan atau fit and proper? Jelas ini bukan sekedar persoalan individu, ini adalah cermin kebobrokan nyata sistem demokrasi. Sebuah drama politik yang tragis, baru sepekan dilantik ditangkap Kejagung. Tugasnya mengawasi, malah korupsi, pagar makan tanaman. Tidak ada ampun bagi pelaku dan siapapun yang terkait harus dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Islam mengajarkan asas ketakwaan individu, pengawasan publik atau masyarakat termasuk ke pejabat publik, dan sanksi yang tegas dan setimpal dengan kriteria hukum Islam untuk menjaga tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Paham sampai di sini? Salam melek politik.